Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak, salam inspirasi para peternak. Kali ini Kang Roy akan berbagi informasi, berbagi tips bagi para peternak entok, khusus ternak entok sistem pembibitan. Karena kali ini kita akan membahas tentang telur entok agar bisa menetas secara maksimal. Karena hal ini sangat sering sekali dialami oleh para peternak, khusus ternak entok sistem pembibitan, mengalami kendala banyak telur entok yang tidak menetas atau persentase penetasan itu minim. Persentase penetasannya itu rendah sehingga para peternak itu mengeluh, para peternak itu rugi. Karena untuk profit yang kita dapatkan dari ternak entok sistem pembibitan yaitu hasil panen DOE. Sehingga telur entok agar menetas secara maksimal ini sangat penting sekali, karena akan berpengaruh sekali pada pendapatan yang nanti kita dapatkan. Apa yang harus diketahui oleh para peternak agar penetasan entok ini bisa berjalan secara maksimal dan tidak terkendala, apalagi di musim penghujan seperti ini. Para peternak yaitu harus menyiapkan petarangan entok itu harus berlebih. Petarangan entok itu jangan sampai kurang, teman-teman. Ketika teman-teman memiliki indukan 6 ekor, siapkan petarangan 7 atau 8 petak. Hal ini bertujuan agar indukan entok ketika mau mencari petarangan itu tidak berebutan, agar indukan entok ketika bertelur itu bisa mengeram secara nyaman, sehingga indukan entok yang mengalami proses bertelur itu tidak saling berkelahi, tidak berebutan tempat bertelur dan mengeram, sehingga telur yang dihasilkan nanti bisa aman dan lancar. Namun apabila kita tidak menyediakan petarangan secara berlebih, biasanya indukan entok itu akan bertelur satu tempat beberapa indukan. Selain untuk masalah jumlah petarangan, para peternak itu harus menyiapkan juga untuk masalah alas petarangan. Alas petarangan ini juga sangat penting sekali untuk menunjang indukan entok itu nyaman ketika proses pengeraman. Alas petarangan yang baik, alas tersebut itu tidak membuat ruang petarangan menjadi lembab, sehingga telur entok itu bisa menetas secara maksimal. Namun apabila alas petarangannya itu lembab, alas petarangannya tidak kering, hal tersebut akan membuat telur entok banyak yang gagal menetas. Alas petarangan ini harus diperhatikan para peternak semuanya. Para peternak itu bisa menggunakan pasir, bisa menggunakan alas sekam padi, bisa menggunakan jerami, dan lain sebagainya. Usahakan untuk petarangan itu jangan langsung ke tanah, karena ketika nanti langsung ke alas tanah, kelembapannya itu akan berlebih, sehingga hal tersebut akan menjadi terkendala ketika telur entok itu mau menetas. Selain itu, para peternak usahakan melakukan pengontrolan apabila ada 2 indukan atau lebih dalam satu petarangan. Hal ini bisa menjadi penyebab telur entok itu banyak yang pecah, telur entok itu banyak yang koprior, telur entok itu banyak yang gagal menetas. Sehingga para peternak dalam siklus indukan entok mulai bertelur, lakukan pengontrolan. Apabila ada indukan dalam satu petarangan itu ada 2 atau lebih indukan, itu harus kita pisahkan. Dalam melakukan pemisahan ini harus perlu ada perlakuan secara khusus, teman-teman. Apabila para peternak nanti asal-asalan, nanti juga nambah masalah lagi. Sehingga para peternak itu bisa melakukan apabila ada 3 indukan dalam satu petarangan, teman-teman kontrol terlebih dahulu, selesaikan indukan entok tersebut dalam proses bertelur. Sehingga biarkan 3 indukan tersebut itu selesai bertelur di dalam satu petarangannya. Ketika 3 indukan sudah selesai bertelur, sisakan 1 indukan untuk melakukan proses pengeraman. Karena nanti apabila teman-teman itu pisahkan 3 indukan sekaligus dan telurnya dipisahkan untuk menempatkan petarangan lainnya, nanti biasanya indukan tersebut itu tidak mau melanjutkan bertelur dan indukan tersebut itu tidak mau mengeram. Sehingga perlakuan khusus dalam memisahkan indukan entok
dua atau lebih dalam satu petarangan itu harus hati-hati agar menghindari indukan tidak stres, agar menghindari indukan tidak melanjutkan bertelur dan tidak mau mengeram. Dua indukan yang teman-teman pisahkan, teman-teman bisa melakukan karantina, sehingga satu indukan yang tersisa itu melanjutkan pengeraman. Ketika hal tersebut sudah dilakukan, teman-teman pasti melihat telurnya itu ada beberapa butir. Ketika ada 25 butir ke atas, teman-teman bisa mengambil sebagian untuk ditetaskan di mesin tetas. Setelah itu teman-teman bisa melakukan pengecekan telur ketika sudah memasuki kurang lebih 1 minggu pengeraman. Ketika ada telur entok yang fertil, itu biarkan saja dilanjutkan indukan entok mengerami. Ketika ada telur indukan yang infertil, teman-teman bisa mengkonsumsinya apabila masih layak, dan apabila tidak layak teman-teman bisa membuangnya. Fungsi dari pengecekan telur tersebut yaitu untuk mengetahui agar para peternak itu bisa panen maksimal. Ketika kita sudah mengetahui ada beberapa butir yang fertil, ada beberapa butir yang infertil, otomatis para peternak nanti bisa mencatatnya di buku catatan, telur yang fertil sekian, persentase menetas sekian, dan bulan ini para peternak itu bisa panen sekian, bisa mendapatkan profit sekian, sehingga para peternak itu bisa mengetahui teman-teman. Dan bila banyak telur yang infertil, otomatis para peternak itu bisa mengevaluasi apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi permasalahan, sehingga telur yang dihasilkan itu banyak yang infertil. Pisahkan antara betina muda dan betina tua. Hal ini bertujuan agar indukan entok itu bisa bertelur secara nyaman. Karena rata-rata mayoritas betina muda itu ketika mau belajar bertelur, itu rusuhnya minta ampun teman-teman. Indukan tersebut itu mengacak-acak petarangan, mengacak-acak alas petarangan, bahkan mengganggu indukan yang sedang proses mengeram. Sehingga pemisahan antara betina muda dan betina tua ini juga sangat penting agar menghindari hal tersebut. Sehingga apabila antara betina muda dan betina tua ini kita pisahkan, tidak dijadikan satu sekat, itu lebih mudah, lebih efektif, dan lebih efisien. Karena apabila hal ini terjadi itu ribetnya minta ampun teman-teman. Betina muda itu ketika masih belajar bertelur, terkadang bertelurnya itu sembarangan. Selain itu mengganggu indukan, mengacak-acak petarangan. Nah, hal tersebut itu nambah pusing para peternak. Langkah baiknya teman-teman itu bisa memisahkan antara betina muda dan betina tua. Lebih efektif dalam ternak entok sistem pembibitan yaitu para peternak bisa menggunakan kandang model sekat. Ketika para peternak itu menggunakan kandang model sekat, hal tersebut akan memaksimalkan proses bertelur dan mengeram indukan. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ketika kita menggunakan kandang model sekat, otomatis populasi kandang itu menyesuaikan kandang yang sudah kita siapkan. Contohnya ketika teman-teman menggunakan kandang model sekat, setiap petak itu ukuran 3 meter kali 4 meter. Kandang tersebut itu diisi 6 indukan, 1 pejantan, 5 betina. Otomatis hal tersebut itu akan mengurangi resiko atau problem di mana indukan entok berebutan petarangan, indukan entok diganggu oleh indukan lain, indukan entok berkelahi sehingga stres dan lain sebagainya. Namun apabila teman-teman itu menggunakan kandang umbaran, hal tersebut pasti sering terjadi. Indukan berkelahi, satu petarangan 3-4 betina, dan dalam proses pengeraman itu diganggu indukan lain juga. Sehingga kandang model sekat ini lebih efektif apabila teman-teman itu beternak entok dengan sistem pembibitan. Namun kandang sekat sendiri itu juga memerlukan butuh biaya lebih, butuh modal lebih karena kita harus menyiapkan kandangnya, menyiapkan sekatnya, menyiapkan alat dan lain sebagainya. Berbeda dengan kandang koloni, teman-teman itu tinggal menyiapkan pagar yang luas, menyiapkan petarangan, menyiapkan alat-alat sebagainya. Hal tersebut lebih minim dibandingkan ketika teman-teman itu menggunakan kandang model sekat. Selain hal tersebut kita sudah lakukan dalam beternak entok sistem pembibitan,
Para peternak itu juga harus memperhatikan betul masalah pejantan entok, karena tingkat fertilitas telur, hal tersebut ditentukan oleh pejantan entok. Ketika para peternak tidak memperhatikan pejantan entok, tidak diberikan vitamin, suplemen, dan lain sebagainya, hal tersebut juga akan mengakibatkan pejantan entok itu loyo. Pejantan entok itu birahinya menurun, pejantan entok itu lemas, tidak mau birahi. Sehingga para peternak itu bisa mengusahakan setiap 1 minggu sekali ataupun setiap 2 minggu sekali, para peternak itu bisa memberikan vitamin ataupun suplemen untuk pejantan entok agar birahinya tetap terjaga, birahinya tidak menurun, dan untuk kualitas spermanya itu bagus teman-teman. Sehingga telur entok yang dihasilkan oleh indukan itu bisa banyak yang fertil, tingkat fertilitasnya itu tinggi. Teman-teman itu bisa memberikan bawang putih, bisa memberikan madu, bisa memberikan toge, dan lain sebagainya. Banyak sekali lah produk yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan birahi pejantan dan juga meningkatkan kualitas sperma pejantan entok. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru tentang channel Kang Toy Official, terkhusus dalam dunia bisnis, dunia peternakan. Semoga bisa membantu para peternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.